Tapi kalau untuk pembelian langsung kalian tidak membatasi berapa banyak satu orang untuk berapa piece? Iya, tapi biasanya kita tanya 3 lagu favorit lo apa? Oh, okay. Terus pertanyaan kedua adalah lebih bermakna mana? Solo Jeff Hanneman dan Kerry King di album Hell Awaits atau di Radiant Blood? Hey, boo! Kalau pertanyaannya kenapa bisa, ya kenapa tidak? Itu aja sih. Iya, tapi kan Slayer udah bubar sebenarnya. Tapi kalian kenapa masih mau berkolaborasi sama si band ini? Iya. Sebetulnya kalau misalkan ditanya kenapa kok bisa segala macam sama Slayer, sebetulnya awalnya sih agak nice try sih. Dalam arti kita mencoba untuk reach out ke pihak Slayer lewat perwakilan apa tuh, pemegang lisensi merchandise seperti itu ya. Kita coba reach out ke mereka untuk bisa ngajakin berkolaborasi merchandise antara Lawless sama Slayer. Otomatis pastinya si Slayer nggak tahu kita siapa, kemungkinan besar gitu kan. Jadi kita mencoba melewati prosesnya untuk bisa mengadakan company profile, kita kirim ke mereka, kita coba jelasin juga siapa kita, apa aja yang udah pernah kita lakukan sebelumnya segala macam. April 2021 sampai sekarang Juni, berarti 1 tahun 2 bulan ya prosesnya itu, untuk segala macam ke approval, dari proses desain, terus segala macam compliance-nya dan lain-lain. Akhirnya 1 tahun 2 bulan baru bisa merchandise-nya dirilis. Waktu itu sempat ada kejadian juga, udah hampir approve bisa dibilang, karena kita kan bukan lumayan, kita sangat excited untuk bisa menggolkan kolaborasi ini gitu kan. Jadi kita sering banget nanya sama perwakilan Slayer untuk di daerah Asia. Mereka ngasih kita kabar, sebentar lagi ini ada 1 personel yang belum tanda tangan. Kalau dia udah tanda tangan berarti approve. Jadi kita dalam hati, anjing siapa nih, dia resek banget. Pasti marah. Jeff Hanneman. Dia sih di WA belum balas kan. Jadi nggak tahu ya apakah dia atau bukan. Apalagi ya, ini sih apa namanya, kolaborasi ini juga bisa dibilang sesuatu yang Lawless emang lagi perlu banget lah, bisa dibilang gitu. Maksudnya mungkin kita semua juga memerlukan gitu, ada satu keseruan baru, ada satu semangat baru juga untuk teman-teman bisa kerjain di Lawless. 2020, 2021 itu udah tahun yang berat untuk kita semua. Untuk Lawless juga banyak senangnya, banyak nggak senangnya juga, ada musibahnya juga segala macam. Ngegolin kolaborasi Slayer ini bisa dibilang sesuatu yang istimewa lah, angin segar banget buat Lawless gitu. Jadi si pemegang lisensi ini sebenarnya pemegang banyak band ya. Dan kita juga sering lihat namanya di merchandise. Dan kita bertanya-tanya sebelum kita memastikan Slayer memang ada godaan-godaan band-band lainnya. Ini gimana ya? Jadi setelah berpikir kurang lebih 30 detik langsung jalan Slayer lah, udah paling bener gitu. Udah paling bener Slayer lah. Kita tadinya pengen Black Sabbath, ternyata Black Sabbath nggak dipegang oleh ini juga ya. Megadeth kan ya? Ada di Bandung. Itu nama orang, itu grup band. Bukan band. Ini nggak Megan atau masalah? Beda lagi sih kalau itu. Tapi ya memang paling apa ya, karakteristik fans dari Slayer itu memang before band paling besar adalah Metallica. Cuma fans paling liar adalah Slayer. Gitu. Itu udah nggak bisa disangkal, dan lu bisa lihat juga kayak banyak kan ada video-video ada dokumenter singkat yang di Warfield kalau nggak salah, yang tentang fans Slayer di interview, sampai si Kirk Hammett juga bilang fans Metallica sama Slayer kurang lebih sama, tapi menurut Metallica sendiri, menurut Kirk Hammett dia bilang, tapi kalau Slayer mereka sedikit lebih ekstrim, mereka sedikit lebih kekerasan gitu. Jadi ya udah, Lawless berpikir kita langsung aja udah
ke dewanya udah Slayer langsung. Selain itu juga kita juga emang udah mendengarkan Slayer gitu. Kalau ada banyak nggak di sini teman-teman yang udah pernah nonton Slayer? Belum, nggak ada. Kebetulan kita 3 kali. Kasihan. Oh sorry. Salah satu yang paling sulit itu bukan birokrasinya, tapi menahan rahasia selama 1 tahun 2 bulan. Karena lu excited, lu kayak pengen bilang, ngasih tahu ke teman-teman lu semua, gue dapat lisensi buat rilis Slayer nih, kolaborasi Slayer gitu. Itu kan nggak bisa, ntar nggak seru pas ya. Kalau udah rahasianya bocor nggak seru. Dan sebelumnya juga, kalau nggak salah, ini untuk Asia Tenggara itu belum ada yang pernah kolaborasi dengan band besar sih ya. Gue lihat Indonesia sih belum ya. Jepang pun dengan Slayer belum ya. Kalau brand clothing Jepang. Jadi sebelum ada Lawless, saya tahu gue ada yang untuk clothing itu ada Supreme pertama, Supreme dengan Slayer, lalu Diamond Supply sama Rebel 8. Itu semuanya brand US semua ya. Dan Lawless adalah brand yang dari Asia Tenggara. Dan gue ingat waktu itu 2013 waktu Supreme Slayer itu collab, kebetulan gue lagi ada di Jepang dan gue lewat toko Supreme dan gue masuk dan gue pengen lihat Supreme Slayer seperti apa. Dan yang gue lihat, kok desainnya kayak gini ya, kayak kurang, kayak terlalu hipster mungkin ya, kayak terlalu hipster, kayak kurang anak band. Terus bahannya juga gimana, bagusan sablon di Bandung gitu. Dan udah gitu kayak hoodie mereka kalau dihargai sekitar 2,5 juta. Jadi sebenarnya kolaborasi kita sangat terjangkau dibanding yang brand-brand itu. Tapi ya brand itu kan mungkin lebih internasional ya. Kita hitungannya brand apa ya lokal. Iya kayaknya. Tapi kalau teman-teman ini cenderung muda, Jadi gampang di apa? Yang secara serius adalah vendor-vendor. ya, betul ya. Itu kita memang pakai apa ya? Surat vendor kerjasama dia. Kalau misalnya melanggar, do you wanna die? banyak yang apa ya? Karena ini pertama kita belum tahu caranya gimana. Kayak tadi video tadi akhirnya kita juga kita pengennya pakai musik Slayer, ternyata mereka nggak bilang kalau lu kalau mau memakai musik Slayer itu beda lagi nih kontraknya gitu. Jadi lumayan ribet kayak gitu. Iya, dan sedangkan waktu udah lumayan mepet. Iya, jadi nanti mungkin tahun depan kalau kita collab sama Katy Perry kita harus memikirkan itu ya, saya. Betul. Dari awal. Ada beberapa desain, gue kan bertanggung jawab pada desain. Jadi ada beberapa desain kaos Slayer yang udah lama nggak pernah ada, nggak pernah di reissue sama gue, diambil kembali dan gue tanya tuh ke pihak Slayer-nya, kirimlah filenya ternyata kecil banget. Iya, di trace ulang. Iya, jadi mereka ngirim banyak, bukan di trace ulang aja, mereka ngirim kayak puluhan desain, tapi file yang ukuran high res itu nggak banyak, jadi itu harus diakalin banyak tuh. Ada yang diperbaiki, di tracing ulang semirip mungkin, ada juga yang apa ya, yang akhirnya ada yang 1-2 yang sebenarnya gue pengen banget tapi nggak pakai gitu. Dan gue konsepnya di sini tetap kayak apa ya, ini Lawless dan Slayer, tapi feel bajunya juga tetap kayak baju bandnya. Oke. Jadi feelnya kayak kaos band tetap. Oh, oke. Iya. Enggak, mungkin karena mereka bukan klien ya. Enggak terbiasa kerja sama agensi di studio VO gitu misalnya ya. Oke, Jadi enggak ribet sama sekali sih. Soal kirim oke gitu. Iya, bisa dibilang waktu itu semacam kayak one take oke lah ya. Enggak terlalu ada revisi. Nggak ada sih, nggak ada revisi. Cuma lama aja. Lama benar. Kayak prosesnya adalah perwakilan lisensinya adalah ada di Filipina. Dari Filipina harus ke Inggris. Padahal ini band Amerika, dari Inggris ke Amerika. Jadi lama.
Terus by the time kita tanya, ini udah oke belum? Oke, saya tanyakan. Philippines kita tanya ke Indonesia, oke saya tanyakan. Kita tanya ke Inggris, kemudian tanya ke Amerika. Amerika bilang, oh lagi weekend nih, udah pada libur. Senin ya? Senin ya, tanya lagi. Atau kan Senin ya, tolong ingetin. Jadi lebih lama kan nunggunya ya? Nunggunya. Makanya 1 tahun 2 bulan tuh ini. Ya dan ini pun juga sebenarnya belum sempurna kan, lagu aja belum kita. Oh, oke. Tapi memang nanti bakal diurus atau Sedang sih. Lagi proses. Tapi kalau memang terlalu lama ya udah. bisa? Ya. Tapi tahu juga kita masih ada batch 2 jadi ada kemungkinan untuk Bisa. ya. Kalau nggak mungkin ya tahun depan nanti Lawless akan menggelontorkan pertanyaan lagi. Oke, tahun ini kira-kira Lawless akan collab dengan siapa? Oh, orang akan menjawab, wah ini. Nah, kita jawab Slayer lagi. Ternyata yang batch 2-nya tahun depan. Yang cukup bikin lama juga adalah dari akhirnya udah oke, kita kan juga harus memanage produksinya nih. Maksudnya kalau produksi juga nggak bisa kayak lo bikin satu artikel 1000 pieces jadi dalam waktu cepat karena harus ada ininya juga kan, harus ada QC-nya, quality control-nya juga, itu yang kita menjadi. Jadi kita renggamin kayak ada, kita mulai produksi masuk ke tahun lalu kan, pas tahun ini ya. Tapi jadwalnya mestinya tahun lalu kan ya, kalau nggak salah mestinya November, tapi karena belum di approve, akhirnya baru tahun ini masuk. Untuk si artikel Lawless X Slayer ini kita akan rilis dengan 12 artikel dibagi dalam 2 batch, jadi satu batch itu akan ada 6 dan 6. Hari ini sebetulnya kita udah ada beberapa artikel yang sudah sold out. Ya, 18 artikel. Karena 6, iya benar juga. Jadi edition. Iya, edition, beda band jadi ya. Itu update berita per sore ini sebetulnya udah ada beberapa artikel yang sold out, terutama di marketplace partner kami Tokopedia. Cuman memang kita tuh ngebelah batch 1 ini jadi setengah-setengah mas. Jadi yang setengah habis sekarang itu nanti dalam 1, 2, atau 3 hari maksimal itu akan ada lagi sejumlah yang kurang lebih mirip sama hari ini. Kenapa kita belah 2? Karena kita pengen coba untuk mengontrol trafficnya dulu. Pertama, web store kita masih tergolong baru, jadi kita takut down. Kita juga belum tahu animonya apakah sebesar itu apa enggak di toko, jadi kita mencoba untuk bisa mensortir, mengurangi crowd lah bisa dibilang gitu. Sama mungkin tenaga-tenaga online dan lain-lain yang kita juga sekarang lagi mencoba untuk bisa benahi gitu. Jadi kita mulainya dikit dulu lah gitu, jadi setengah-setengah. Jadi batch 1 akan ada 2 kali drop, tapi itu masih dengan batch yang sama. Baru nanti di Juli kita ada batch kedua. Gitu. Boleh tambahin? Setuju? Yes. Kalau untuk restock itu enggak, soalnya memang di kontrak kita dengan Slayer memang kita udah pastikan kita mau buat segini gitu. Kalau untuk jumlah per artikel mungkin 1000-an. Jadi kalau ada 12 artikel ya 60.000 ya. Bukan 12, 60.000 ini. Iya. Bener nggak, lu nggak salah. Kita berusaha untuk membatasi, emang bagusnya emang fans Slayer aja yang dapat gitu kan. Tapi emang kalau udah kayak gini emang nggak bisa dihindari, ada yang coba tumpuk atau apa gitu. Tapi dari kitanya juga, kalau misalnya kayak dari website, kalau dari Tokopedia, misalnya ada yang order misalnya, set dia beli S5, M20, L20, nah itu kita bisa bawa dulu. Tapi kalau untuk pembelian langsung kalian tidak membatasi berapa banyak satu orang untuk berapa piece? Iya, tapi biasanya kita tanya 3 lagu favorit itu apa. Terus pertanyaan kedua adalah lebih bermakna mana? Solo Jeff Hanneman dan Kerry King di album Hell Awaits atau di Raining Blood? Atau siapa yang pernah mukul Tom Araya? Nah, siapa? Tom Araya pernah
lagi mabuk mencingin Ya, itu. rambut band siapa? Ya, betul, itu dia. Itu sebuah trivia yang nggak laku dong. Nah, gue waktu itu SMS Top Araya harga underground. Harga sebenarnya kali, harga underground nih, nggak ada sponsor. Gitu ya, udah. Kalau ini emang brand baru dah mah ya udah. Dan untuk berapa tahun? Lisensinya? Lisensinya? Kita pegang 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Salah ini dokter. Enggak, tapi ini aja udah. Kalau bikin baru bisa ya? Bikin baru sebenarnya bisa, tapi kita belum ada rencana baru. Tapi yang jelas yang udah ada sekarang sih jarang stok. Ya jelas tadi Katy Perry kan ya, iya disebut ya. Pastinya ada sih, maksudnya kalau misalkan kita ditanya band favorit itu atau apa band yang bakalan lu pengen kolaborasi ke depannya, itu terlalu banyak sih. Terlalu banyak, tapi kalau kita ngomongin salah satu yang terbesar ya Slayer udah pasti.